tetap cinta meski new normal. Cinta, apa hubungannya cinta dengan new normal? Apa hubungannya cinta dengan dunia pendidikan? Terkadang kita lupa bahwa kita harus mencintai setiap langkah kita. Yaps, benar. Setiap langkah kaki kita harus kita cintai. Jika sudah cinta, apapun mampu kita lakukan. Jika segala sesuatu dilakukan dengan cinta di hati, maka hasilnya akan memuaskan. Termasuk mendidik. Ya, benar, mendidik ini nih. Mendidik kegiatan yang berkaitan dengan makhluk sosial lainnya. Anak-anak yang kita didik, mereka juga berhak loh mendapatkan cinta. Rupanya, cinta bukan hanya milik sepasang kekasih saja ya. Kita dapat mencintai banyak hal selain kekasih. Misalnya, dengan Tuhan kita, dengan orang tua kita, alam sekitar kita, serta semua kegiatan kita seharusnya dilimpahi dengan cinta, ya termasuk mendidik ini. Namun, saat keadaan menjadi lain dari kebiasaan, seperti saat ini nih, apakah kita masih mampu mempertahankan cinta? Cinta yang sering terlupakan saat mengajar, kadang kita tidak menyadari nih, harus ada cinta di antaranya. Apalagi saat keadaan bumi sedang seperti ini. Semua berjarak, semua berjeda, semua berbeda, semua tak sama. Kita harus mengatur ulang segalanya. Bagaimana bisa membiasakan hal yang sering terlupakan? Apa benar terlupakan? Apa benar sulit dibiasakan? Apa benar ini tidak mudah? Cinta yang terlupakan. Seorang pengajar atau pendidik kadang tidak sabaran. Kadang mengajar hanya sebagai profesi saja. Kadang mengajar juga hanya untuk mendapatkan honor saja. Benarkah? Kita mengajar agar anak didik kita mengetahui banyak hal yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Namun, saat anak merasa kesulitan berulang dan terus berulang, kadang pengajar tidak sabar lalu menyerah. Seorang anak terlihat kesulitan karena salah satunya adalah ketidaksesuaian. Mungkin cara kita yang melulu klasikal menyeragamkan anak didik kita dalam perlakuan maupun penindakan. Inilah yang membuat salah satu atau mungkin beberapa anak sulit mengikuti pelajaran. Kita lupa bahwa setiap anak berbeda. Beda latar belakang, beda genetik, beda kemampuan, beda minat dan bakat, dan beda lainnya. Itulah sebab manusia adalah makhluk yang unik. Bahkan ya, saudara kembar sekalipun pasti nih ada bedanya. Perbedaan itulah yang seharusnya membuat kita menyiapkan perlakuan yang berbeda-beda pula. Mereka butuh cinta. Belajar adalah kegiatan yang membutuhkan energi ekstra. Kenapa? Ya, karena saat kita belajar, banyak elemen tubuh yang digunakan, banyak keterampilan yang kita asah. Semua itu tentunya memerlukan energi.
Saat tubuh kita mengeluarkan energi, tentunya tubuh kita merasakan adanya sesuatu yang dikeluarkan. Pada saat pengeluaran itu, kita tidak boleh membiarkan tubuh kita kosong dan kehilangan. Apa benar yang mereka butuh adalah cinta? Hati yang penuh cinta akan senantiasa indah. Saat seorang pendidik memberikan cinta pada anak didiknya, semua lelah akan hilang begitu saja. Cinta dapat mengembalikan segala yang hilang, terlebih saat belajar merupakan ibadah. Awali dengan cinta. Kenapa harus diawali dengan cinta? Ya, karena jika kita sudah mencintai, maka kita akan mau mendengarkan. Buatlah anak didik kita mencintai kita, lalu mereka akan mau mendengarkan kita. Saat mereka mau mendengarkan kita, ajak mereka untuk mau belajar dengan cara yang sama. Ajak mereka mencintai belajar. Barangkali tidak perlu membuat anak bisa mencintai semua mata pelajaran, karena mereka berhak atas minat dan bakat yang mereka miliki. Namun, saat mereka sudah mencintai belajar, maka mereka akan berusaha untuk suka mata pelajaran apapun yang kita ajarkan, meski mata pelajaran itu bukan pada selera mereka. Betapa menyenangkan ya jika pembelajaran diawali dengan cinta. Anak didik akan berusaha memaksimalkan potensi yang mereka miliki agar gurunya bahagia. Mereka akan sangat bersemangat dan antusias belajar agar kedua orang tuanya bahagia juga. Anak didik juga selalu ingin mengetahui banyak ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh agar dirinya memahami banyak hal dengan baik. Cinta mampu mengubah segalanya. Tak bisa dielakkan bahwa cinta mampu mengubah segalanya. Kita akan mengikuti atau melakukan apapun untuk sesuatu yang kita cintai, bukan? Maka berhentilah untuk memaksakan anak belajar, tapi buatlah mereka mencintai belajar. Dengan cara apa? Pandangan pertama menjadi modal awal kita untuk menciptakan daya tarik anak pada belajar. Beberapa hal yang mampu membuat ketertarikan itu muncul adalah dengan cara jujur, terbuka, dan menerima. Pertemuan pertama yang diawali dengan kejujuran itu membuat pendidik dan anak didik mampu saling membuka diri. Setelah saling membuka diri, baik buruknya, maka pendidik dan anak didik akan berupaya saling menerima. Itulah pandangan pertama yang indah. Nah, setelah pandangan pertama, apakah kita sudah berhasil dan berakhir? Tentunya itu bukan akhir, namun merupakan awal bagi yang lainnya. Sebab cinta itu bukan hanya ketika pandangan pertama saja, namun pada prosesnya pun perlu kita jaga, kita rawat, kita pupuk hingga berbunga. Apa bunga ini cinta sama anak didik kita? Tentunya saat mereka memahami dirinya dan mencintai belajar. Tetap cinta meski dalam keadaan new normal sekalipun. Pada masa new normal di mana semua menjadi berjarak, apa yang mampu kita lakukan? Apakah masih tetap bisa melimpahkan rasa cinta pada anak didik kita? Ya, tentu saja bisa.
dengan kita tidak menyerah pada keadaan ini. Artinya, kita benar mencintai anak didik kita. Beberapa tantangan telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa tantangannya saat ini adalah new content, new context, new pedagogis. Nah, ketiga kebaruan ini merupakan cara Dinas Pendidikan mencintai proses pengajaran, di mana ada penyesuaian konten yang biasa disebut kurikulum, konteks atau pelajaran, dan pedagogis atau penanganan dengan merujuk kondisi saat ini yang merujuk pada konten konteks pada pedagogis yang lama. Pendidik harus tetap menjaga kemampuan pembelajaran yang dapat bersaing dengan dunia global, tetap inovasi dan kreatif, berbasis teknologi dan kemampuan berempati. Pendidik harus tetap menjaga kemampuan pembelajaran yang dapat bersaing dengan dunia global, tetap inovasi dan kreatif, berbasis teknologi dan kemampuan berempati. Dalam kondisi seperti saat ini nih, yang masyarakat biasa sebut pandemi COVID-19, kita harus tetap mampu bersaing dengan dunia secara global dengan cara pendidik yang selalu berinovasi dan berkreativitas. Jarak tidak menjadikan pendidik tidak menyampaikan ilmu pada anak didiknya. Banyak sekali cara untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan saat berjarak. Disinilah peran teknologi menjadi penting. Kita bisa melaksanakan pembelajaran daring atau membuat konten-konten pelajaran yang nantinya akan ditonton anak didik di rumah. Semangat para pendidik!